Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai review 5 saham yang akan diakumulasi Bandar. Tapi sebelum itu, izinkan saya sebagai founder dari Wiguna Investment dan Belajar Saham mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau saya punya kesalahan kata-kata atau kesalahan ucap, mohon dimaafkan. Mari buka lembaran yang baru. Oke, langsung saja kita mulai edisi review akumulasi saham mingguan minggu ini. Jadi minggu ini itu hari efektif bursa itu cuma 3 hari, 18, 19, 20. Jadi cuma 3 hari nih hari efektif bursa. Dan kita coba lihat saham-saham apa aja yang selama 3 hari perdagangan minggu ini itu diakumulasi Bandar, atau setidaknya dari sudut pandang bandarmologi masih menarik. Dari sudut pandang bandarmologi masih menarik. Nah, yang kita langsung saja, yang pertama itu ada saham Adaro. Ada saham Adaro. Sebentar. Nah, ini untuk saham Adaro grafiknya. Saham Adaro kalau dilihat dari dari sepanjang minggu ini masih naik, walaupun 2 hari ke belakang turun, tapi secara keseluruhan masih naik. Sekarang kita lihat Adaro dari 18 sampai 24. Statusnya memang masih akumulasi. Dan kalau kita sudah belajar supply demand area, ini Adaro memang sudah kena untuk resistennya, untuk supply areanya. Nah, sekarang nextnya seperti apa? Nah, kita tahu kemarin waktu hari Jumat atau Sabtu, koreksi kalau saya salah, Jumat atau Sabtu itu indeks Asia rata-rata turun di atas 1%. Bahkan Hang Seng itu kalau saya nggak salah turun dari lebih dari 5%. Jadi bukan tidak mungkin untuk saham Adaro ini akan turun dulu. Mengingat biasanya ketika global ikut turun, biasanya indeks kita juga ikutan turun, Asia ikutan turun, IHSG ikut turun. Jadi bukan tidak mungkin Adaro ini ikut turun juga, tapi dengan ada status akumulasi ini kita tahu bahwa saham Adaro itu menarik untuk diakumulasi, menarik untuk dibeli ketika nanti memang benar harganya turun lagi, indeksnya koreksi lagi. Jadi ini salah satu yang menarik buat jangka pendek untuk saham Adaro. Tentunya dengan stop loss yang Bapak Ibu bisa rencanakan masing-masing, stop loss dan target profitnya. Nah, dari sini aja udah kelihatan kira-kira area-area kritisnya kalau ternyata tidak sesuai rencana, area-area kritisnya sudah kelihatan di level berapa, ya kita tinggal adjust. Seperti itu. Nah, saham yang kedua itu adalah Gudang Garam. Gudang Garam ini di minggu kemarin pun masuk ke list saham yang diakumulasi Bandar. Di minggu kemarin masuk di list saham yang diakumulasi Bandar. Nah, kalau kita lihat sekilas secara TA, ya memang kita sudah tahu ini sudah kena resisten. Nggak usah dikasih tahu Pak Fran, sudah kelihatan. Oke. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, ini ada satu pattern yang mungkin ada yang setuju, ada yang tidak, dan di grup inkubator NTA pun ada orang yang notice kalau ini pergerakan harganya atau pergerakan chart patternnya ini menyerupai pola cup and handle. Jadi cup and handle. Sebentar, saya lagi coba mau screenshot, tapi nah ini kalau bagi Bapak Ibu yang belajar TA mungkin bisa setuju bisa tidak, karena TA ini kan ilmu yang subjektif. Nah, ini cup and handle, jadi akan koreksi lalu naik lagi. Ini secara TA cup and handle-nya. Sekarang kita lihat dari sudut pandang bandarmologi seperti apa untuk saham Gudang Garam. Dari 3 hari yang sama Gudang Garam memang statusnya masih akumulasi, dan akumulasi cukup besar. Artinya dalam 3 hari penurunan di sini, 1, 2, 3 hari candle ini, itu bandarnya dari sudut pandang bandarmologi itu masih akumulasi. Lantas seperti apa?
seperti apa dan harus apa. Nah, kalau saya pribadi melihat ini penurunan gudang garam ini kurang lebih akan di harga 45.500 sampai 46.000 lah untuk saham gudang garam. Mas sekarang pun seharusnya sudah bisa mulai koleksi sih, sudah bisa mulai koleksi. Cuma kalau bisa dapat harga 45.000 sampai 45.500 sampai 46.000 itu harga yang cukup oke. Harga yang cukup oke. Ini pun kita bahas di grup inkubator. Sebentar saya tunjukkan. Nah, ini pun saya bahas di grup inkubator untuk gudang garam. Tapi ini abaikan target profit yang ke atasnya, karena ini saya jokes saja sama teman-teman di grup inkubator. Jokes aja. Udah untuk gudang garam. Jadi ya hopefully bisa sesuai rencana, bisa ke situ. Seperti itu. Jadi itu untuk gudang garam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah saham Astra. Nah, Astra juga masuk di list saham yang paling banyak diakumulasi bandar sepanjang minggu kemarin. Jadi di list minggu kemarin pun itu saham Astra itu masuk list akumulasi bandar. Nah, dari TA-nya sendiri memang breakout, lalu pullback. Nah, sekarang kita lihat bandarmologinya seperti apa. Nah, kenaikan saham Astra ini dikait-kaitkan dengan rampungnya akuisisi Bank Permata oleh Bangkok Bank. Jadi oleh Bank Bangkok, rampungnya akuisisi tersebut menyebabkan Astra likuiditasnya cukup gendut. Likuiditas cukup gendut, cash-nya cukup gendut, dan ya secara jangka panjang seharusnya itu buat Astra punya cash lebih banyak untuk dia ekspansi bisnisnya, entah bangun pabrik baru atau apa. Itu balik lagi ke strategi emitennya seperti apa. Cuma yang pasti yang saya lihat dari informasi-informasinya semua kegiatan, tapi semua kerjasama strategis antara Astra dan Bank Permata itu tetap berlanjut. Jadi bukan karena Astra tidak dipegang lagi oleh bukan karena Bank Permata tidak dipegang lagi oleh Astra, kerjasama strategisnya itu stop semua, enggak. Yang saya baca dan saya tanya-tanya beberapa orang, itu kerjasama strategisnya masih akan terus berlanjut. Jadi Astra memang hilang dari dari sisi pengendali permatanya, cuma untuk bisnis strategisnya itu masih jalan semua. Seperti itu. Jadi seharusnya untuk jangka waktu ke depan, yang waktu panjang, Astra masih cukup oke dengan dijualnya Bank Permata, nggak berdampak negatif lah. Sekarang kita lihat bandarmologi Bank Permata. Bank Permata. Astra, kita lihat akumulasi, bandarmologinya akumulasi. Kalau kita lihat ini broker asing semua juga yang belanja akumulasi dari 18, arti 3 hari terakhir. Kita lihat 2 hari terakhir seperti apa. 2 hari terakhir pun masih akumulasi. Jadi 2 hari terakhir ini di candle hitam dan candle hammer ini masih akumulasi. Jadi seharusnya saham Astra ini masih menarik. Apalagi kalau kita lihat dalam range yang cukup lebar. Nah, kalau kita lihat Astra ini kalau kita lihat Astra ini dalam range yang cukup lebar ini, trennya kan sideways. Mungkin ini momentumnya dia untuk dia breakout dan melanjutkan tren kenaikannya, melanjutkan tren recovery-nya sehingga dia bisa cepat recovery seperti Unilever. Ya, kita berharap yang terbaik aja buat saham Astra. Nah, selanjutnya ada saham Jasa Marga. Nah, ini saham ini dari awal naik itu sampai sini diakumulasi bandar yang luar biasa. Kita udah bahas saham Jasa Marga itu dari 2.500 2.700-an deh di channel. Silahkan aja cek di channel, ketik kata kunci Jasa Marga. Itu udah dibahas. Di Jasa Marga kita banyak banget bahas Jasa Marga berkali-kali. Silahkan dicek aja. Nah, Jasa Marga sekarang gimana? Nah, Jasa Marga ini mirip sama Inco pola bandarnya, kalau Bapak Ibu perhatikan. Jadi semenjak tanggal 11 atau tanggal 12 sampai sekarang itu harganya iya cenderung sideways, naik turun, tapi bandarnya nggak distribusi, nggak akumulasi juga.
Bandarnya nggak distribusi, nggak akumulasi juga. Sekarang kita lihat coba FF-nya. Kalau secara FF-nya memang udah jualan. Secara FF-nya udah jualan, korelasi FF juga bagus. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang penganut ilmu foreign flow, mungkin seharusnya kenaikan jasa marga ini diwaspadai. Cuma kalau saya lihat dari sisi bandarmologi, so far memang masih akumulasi sih. Sisi bandarmologi memang so far masih akumulasi. Nah, kalau dari sini kita berarti bisa ngelihat bahwa broker MS-nya itu MS domestik, artinya MS-nya MS lokal, bukan MS asing. Tapi secara bandarmologinya ya so far masih akumulasi sih. Jadi secara bandarmologi ini saham masih menarik. Kalau mau aman dan mau confirm, lebih baik tunggu breakout. Karena secara risk reward ratio pun rewardnya udah kecil, udah breakout, udah resistensi ini ya, kalau syukur-syukur breakout lanjut bisa sampai 4.300 4.400. Tapi kalau enggak ya risknya turun di support sini 3.300. Jadi secara risk reward sebenarnya ini saham gak menarik, tapi secara bandarmologi cukup menarik. Ya silakan disesuaikan oleh strategi masing-masing, oleh strategi Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang terakhir ini adalah saham fenomenal. Saham fenomenal yaitu Bank BRI. Saham fenomenal Bank BRI, ketika banyak yang bilang, kita minggu kemarin bilang ini saham kepemilikan asing yang nggak mungkin di take over sama lokal, dan investor lokal nggak akan bisa menggerakkan harga Bank BRI. Dan kita lihat aja, kita lihat chart foreign-nya, kita coba. Chart foreign-nya ya memang ketika asing mulai belanja, saham Bank BRI naik. Saham Bank BRI naik 2 hari berturut-turut. Nah, kita nggak bisa bahas saham Bank BRI ini. Kenapa saya setelah buat saham Bank BRI yang terakhir kepemilikan asing nggak bahas-bahas lagi? Dan ada yang tanya juga di YouTube, di komen YouTube, di Instagram itu ada yang tanya, Pak Frans, saham Bank BRI besok naik atau turun? Nah, kalau seperti itu saya nggak bisa jawab di YouTube. Kenapa? Karena itu paling ya jawabannya apa sih? Paling akan jadi konten yang cuma 1-2 menit. Saya nggak pandai ngomong orangnya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ngikutin channel saya beberapa kali kasih kode untuk Bank BRI. Jadi ya silakan diikutin aja. Nah, saya bilang bandarmologinya kemarin akumulasi, butuh 1 kali naik lagi, dan ternyata 1 kali lagi memang naik. Nah, sekarang coba kita lihat bandarmologinya seperti apa untuk Bank BRI. Untuk Bank BRI sepanjang minggu kemarin itu bandarnya memang akumulasi cukup besar. Nah, sekarang kita lihat di periode 2 kenaikan ini, 5.19 sampai 20. 19.20 itu akumulasinya besar juga. Bahkan ya ini broker asing semua, retail udah mulai jualan. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, berarti Bank BRI udah bottom ya Frans? Nah, saya nggak berani jawab iya, saya juga nggak berani jawab tidak. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa menebak bottom. Makanya di video-video pembahasan BRI, di video beli saham masa krisis, di video apapun, di video ke belakang, saya selalu menyarankan beli bertahap, nabung. Beli bertahap, nabung, beli nyicil untuk saham Bank BRI atau saham-saham blue chip lainnya. Kenapa? Ya karena kita nggak ada yang tahu bottomnya di berapa. Kenapa sekarang udah berani nyicil Pak Frans? Kenapa udah bisa merekomendasikan nyicil? Karena secara year to date pun Bank BRI udah turun lebih dari 40%. Jadi nggak ada ya secara risknya udah nggak terlalu besar, dan nggak ada alasan untuk bilang bottomnya di 1.600, 1.500, bahkan ada yang ke 1.000, bahkan ada yang tunggu di 50. Itu ya halu-halu aja, apalagi ke 50 itu mah halu banget. Kalau ke 2.000 ya udah deket 2.000 kemarin. Kalau ngarep ke 1.000 rupiah atau 500 rupiah, apalagi 50 rupiah, nah itu sih udah nggak masuk akal, udah halu. Ya asingnya juga nggak mau rugi. Masa ya harga sahamnya di Bank BRI di 50, asing punya banyak banget, punya berapa puluh triliun. Itu mau nguap semua. BRI ke 50 pasti enggak, pasti investor asing pun akan jaga untuk saham Bank BRI. Jadi next untuk saham Bank BRI gimana? Kalau mau trading menurut saya
Kalau Bank BRI mau trading itu upside-nya paling di 2550. Ini udah saya share juga di channel, paling 2550, habis itu konsolidasi. Nah, habis itu kita harus lihat di masa konsolidasi itu apakah asingnya akan masuk lagi atau tidak. Kalau ternyata asingnya masuk lagi, berarti ya kita bisa simpulkan. Kita bisa ikuti asingnya, kita bisa ikutan belanja. Tapi kalau ternyata asingnya keluar lagi, jualan lagi, keluar terus di masa sideways atau di masa minggu-minggu ke depan ini, ya kita harus berhati-hati lagi dan waspada lagi. Seperti itu. Karena kita nggak tahu asingnya punya harga di berapa, dan asingnya mau guyur sampai berapa. Jadi ya lebih baik ikuti pergerakan investor asingnya setiap hari. Kita lihat, kita pantau terus, kita perhatikan terus, ya seperti itu. Nah, secara 2 hari terakhir sendiri, coba kita lihat average akumulasi asing di saham Bank BRI seperti apa. 2 hari terakhir. Nah, di 2 hari terakhir, mungkin Bapak Ibu nggak kelihatan di sini, saya coba zoom menggunakan tools. Nah, di 2 hari terakhir itu saham Bank BRI itu average akumulasi asingnya di 2400. Di 2400 dengan total dia sudah belanja 400 miliar. Dengan total dengan total lot yang sudah dibeli sebanyak 1,6 juta lot. 1,6 juta lot. Total investor asing beli semua. Dan investor asing belum melakukan penjualan sama sekali, net sell sama sekali 2 hari terakhir. Jadi ya mulai-mulai nih, mungkin asingnya memang sudah serius belanja atau memang masih mau markup. Kita harus lihat pergerakan beberapa hari kemudian. Seperti itu. Jadi kalau mau trading ya kalau mau trading memanfaatkan average akumulasi asing ini ya ketika harga BRI mungkin besok koreksi sampai 2400, ya kita bisa manfaatkan opportunity mungkin untuk trading. 2400 berarti di sini ya sekitaran sini 2400-an itu bisa buat trading. Cuma ya tetap aja sih, balik lagi bukan maksud muter-muter, kita harus tetap memperhatikan investor asing di saham Bank BRI karena mereka yang punya capability untuk menggerakkan harga saham, mereka yang punya resource untuk menggerakkan harga saham. Nah, bagi Bapak Ibu, itu kiranya pembahasan 5 saham yang diakumulasi Bandar. Bagi Bapak Ibu yang misalkan nanya, Pak Frans besok Bank Mandiri naik atau turun? Pak Frans besok Astra naik atau turun? Pak Frans besok Jasa Marga naik atau turun? Itu nggak akan saya bisa jawab di channel YouTube. Kenapa? Karena ya itu pertanyaan yang cukup singkat, yang jawabannya pun akan cukup singkat. Jadi lebih baik Bapak Ibu join ke channel saya, di situ atau join grup saya, di situ ada saya, silakan tanya langsung. Tenang aja, grupnya gratis, nggak bayar biaya bulanan, fee bulanan apapun, tinggal join aja. Di situ tanya, jawabnya lebih cepat dibanding Bapak Ibu nulis di komentar YouTube, Pak Frans saham ini besok naik atau turun, menurut Pak Frans gimana? Ya kayak gitu, ya jangan, mohon maafkan saya kalau ternyata di YouTube komennya nggak dijawab. Jadi lebih baik ya PM langsung aja di Telegram atau simply lempar pertanyaan ke teman-teman di grup, karena teman-teman di grup pun banyak orang-orang yang siap membantu teman-teman semua yang baru-baru, yang newbie-newbie. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya sampai di sini untuk pembahasan 5 saham yang diakumulasi Bandar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.